Dorcas Ruci berdoa buat firman Tuhan. Ada Ibu Dorcas Ruci? Haleluya. Terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Atas kasih karunia-Mu kami diberikan waktu yang indah. Kami dapat Tuhan mengikuti Zoom Grace Ministry di malam hari ini Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi hidup kami semua. Untuk itu Bapa Surgawi, pujian penyembahan kami dapat naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang mengurapi penuh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan semata-mata itu isi hati Tuhan untuk kami terima menjadi berkat, bahkan akan memperbaharui hidup kami dari sehari ke sehari ya Tuhan. Malam hari ini kami hanya mohon kepadamu ya Roh Kudus, beri kami pemahaman Tuhan atas firman yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, malam hari ini tanpa terkecuali, telinga-telinga kami yang mendengar, biarlah kudus. Telinga-telinga kami ada pengurapan Tuhan, sehingga kami mendengar, tidak salah mendengar Tuhan. Tapi kami boleh mendengar dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa mengucap syukur, dan kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Liling, saya kembalikan. Terima kasih buat Ibu Gembala Dorcas Ruci atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memakai Ibu Gembala Dorcas Ruci semakin luar biasa. Ya. Amin. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Liling. Ya, Tuhan sama-sama. Bapak Ibu dengar firman dulu Tuhan dulu ya. Nanti kembali didoain satu-satu. Saya persilakan Ibu Grace Lumampau dari Bitung. Ibu Gembala Grace Lumampau dari Bitung, ya, yang menyampaikan firman Tuhan. Mic-nya belum dibuka Ibu. Sudah? Shalom. Sudah Ibu, shalom. Terima kasih Ibu Ong Ling Ling yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita baru mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui nubuat dan penglihatan yang Tuhan telah perbuat melalui Ibu Ong Ling Ling. Dan sekarang kita mau menerima firman yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman yang saya sampaikan sama halnya hati Allah Tuhan berikan kepada kita untuk mempelajarinya. Kalau kita memuji dan menyembah itu sama halnya kita ngobrol masing-masing dengan Tuhan. Ayat firman Tuhan malam ini saya kasih topik mengenal Tuhan Yesus Kristus secara benar. Sebab ada banyak kan di sana mereka bilang mengenal Tuhan tetapi hidup mereka tidak benar. Bagaimana untuk kita? Ayat yang sudah tidak asing kita boleh lihat di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Rasul Paulus adalah Rasul Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan memanggilnya untuk menjadi seorang rasul.
Kita sudah tahu bagaimana sejarahnya waktu ia belum menjadi rasul. Kristus adalah seorang yang tidak suka dengan firman Tuhan, malah dia mahir dengan hukum Taurat, tapi tidak senang dengan umat Kristen. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya dari tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah sebabnya dia punya pengenalan pribadi tentang Tuhan. Dan kita pun ikut hal ayat ini, saya mengajak saudara untuk kita mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Dan pertama-tama mengenalnya dari hal kuasa kebangkitannya. Saya yakin setiap kita yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus dan selama ini kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui karunia-karunia sorgawi, yaitu nubuat dan penglihatan. Kita adalah orang-orang yang sudah bangkit atau bangkit dari kematian iman, kematian rohani, sehingga kita bisa menerima pesan-pesannya dan bukan hanya sekedar mendengarnya, namun kita berusaha untuk melakukan setiap ucapan firman Tuhan yang disampaikan melalui nubuat dan penglihatan maupun firman yang tertulis atau Alkitab. Saudara yang berkati Tuhan, kuasa kebangkitannya ini tidaklah gampang bagi orang yang mau mengenal Tuhan. Karena di sana banyak saya lihat bilang mengenal Tuhan, tapi hidupnya seperti tidak ada perubahan sama sekali. Hidupnya sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya kita nggak menghakimi, namun Tuhan mau kalau kita mengenal Dia, kita harus sungguh-sungguh, harus radikal, harus antusias, menikmati hadiratnya. Saya bersyukur dengan adanya Grace Ministry Zoom ini, banyak orang akan mengenal Tuhan secara benar, termasuk kita yang sudah masuk di dalamnya. Amin. Kuasa kebangkitannya inilah yang dibanggakan oleh orang-orang yang mengenalnya secara benar. Sebab dia sudah bangkit dari kelemahan, segala hal yang mengikat, apakah itu berupa belenggu kelaliman sudah dibukakan. Apakah itu takut sudah diputuskan. Ataukah itu kuper sehingga membuat tidak sedih halau. Maka ada api Tuhan yang membakar semua beban-beban, rintangan-rintangan yang membuat kita terhalang untuk mengenal Tuhan. Semua. Karena kita ngeroh. Dan sangat bersyukur sekali baru-baru ini, minggu kemarin, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Yang dikatakan hari 50 di saat Roh Kudus dicurahkan yang namanya hari Pentakosta. Roh Kudus tidak perlu dikejar atau diminta lagi, undang lagi supaya dicurahkan. Kisah 1 ayat 8, Roh Kudus sudah dicurahkan sejak Yesus naik ke surga di zaman 2000 tahun yang lalu. Tapi banyak orang karena belum mengenal Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya, mereka masih menunggu, masih meminta. Tidak yakin bahwa Roh Kudus sudah ada. Nah, kita sekarang bersyukur. Kita yakin Roh Kudus tidak jauh dari kita. Tapi firman Allah berkata di dalam 1 Korintus 3:16, tidakkah kamu tahu bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? Karena kita adalah bait Allah yang kudus, maka kita ditumpati oleh Roh Allah yang kudus. Ayat berikut, apabila kita membinasakan diri kita atau kita tidak yakin dengan pengenalan akan Tuhan, pasti binasa.
Sebab diri kita adalah bait Allah yang kudus. Itu 1 Korintus 3 ayat 16. Saudara yang diberkati Tuhan, kita yang sudah mengenal Tuhan, percaya dengan kuasa kebangkitannya. Sebabnya apabila ada di antara kita yang lagi sakit, lemah, susah, ataukah bimbang, putus asa dan kecewa ya, itu sudah tidak ada. Dia tidak lagi mengandalkan manusia, kata Yeremia 17 ayat 7, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkati Tuhan apabila kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan dan mengharapkan Tuhan itu diberkati. Di dalam Zoom ini Tuhan pertemukan kita untuk saling mendoakan, saling menguatkan iman, dan saling berharap kepada Tuhan. Kita bisa kuat karena Tuhan yang menguatkan. Ibu Ong Lilin bisa menubuatin ratusan orang. Saya lihat-lihat sudah mencapai 175, kadang lebih, dan mungkin akan meledak lebih banyak lagi. Karena ia sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi Ibu Ong Lilin dia optimis. Bukan tidak ada tantangan dan cobaan. Bukan tidak ada masalah. Tapi dia dianggap itu angin berlalu. Sebab pengenalan pribadinya dengan Tuhan itu begitu akurat. Dan telah menikmati realita Tuhan. Kita juga harus demikian. Saya juga senang di pekerjaan Roh Kudus. Karena saya pikir, mau siapa lagi yang kita ikuti? Kalau tanpa Roh Kudus, kita semua tidak ada apa-apanya. Nah, kalau kita boleh dipakai Tuhan, kita bisa menikmati keberkatannya. Itu cuma titipan Tuhan, itu cuma anugerah. Di saat kita sudah mengenal kuasa kebangkitannya, spontanitas, di saat kita sakit, kita bilang, Tuhan, saya tidak sakit. Engkau penyembuh atas semua penyakit. Mau itu sakit rohani, sakit tubuh jasmani, ataupun segala kesusahan berupa maya pada dunia ini yang membuat orang stres, kecewa, bimbang, ada yang putus asa, takluk semua di bawah kaki Kristus atau di bawah kuasa Kristus. Sebab kita punya pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana ayat ini berkata di dalam kuasa kebangkitannya. Nah, lebih jauh apabila kita sudah melewati mengenal kuasa kebangkitannya dan kita pupuk terus untuk semakin kita tingkatkan. Tidakkah kita tahu Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 berkata diberkati. Ya. Semua lumbung-lumbung berkat-berkat Tuhan curahkan untuk memenuhi lumbung-lumbung yang mungkin kurang atau kosong. Artinya semua aspek kehidupan, mau itu rohani, usaha, pekerjaan, studi, ataupun bisnis, dan lain-lain. Semua yang kita miliki itu, Tuhan mau supaya kita tingkatkan. Saya sedang belajar dari Tuhan. Ya, Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita pelajari. Dan saya menyampaikan ini karena saya senang mengenal pribadi Tuhan secara benar. Kuasa kebangkitannya tidak membuat kita lemah ataupun sedih. Kuasa kebangkitannya tidak membuat kita cengeng, ya. Di anak-anak yang selalu minta terus. Kapan dia mau berbuat untuk orang tuanya? Kapan dia mau dewasa? Dan kapan dia mau dipercayakan oleh orang tuanya? Begitu. Kita juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, karena kita tidak cengeng kepada Tuhan, kita mau melayani pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Mau tidak mau Tuhan juga yang pelihara dan memberkati kita. Jadi murni melayani Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bersyukur, hati yang penuh sukacita. Inilah pertama mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitan. Tidak hanya begitu, tapi saudara-saudaraku,
juga persekutuan di dalam penderitaannya. Hanya orang tidak mau menderita. Cuma masuk angin sedikit, alasan akhirnya tidak lagi ibadah. Tidak lagi setia sama Tuhan. Dan mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain. Lebih ingat manusia daripada ingat Tuhan. Tapi saya yakin kita yang ada di Zoom ini semua sudah dalam keadaan antusias sekali dengan Tuhan dan memungkinkan Tuhan sudah menjadi raja di hati kita. Amin. Sehingga tidak ada lagi yang sakit, tidak lagi yang susah, tidak ada lagi yang stres, tidak ada lagi yang bimbang ya atau ragu, tapi semua antusias, sukacita. Banyak orang kalau ada masalah dia lupa akan firman Tuhan. Dia selalu lihat dirinya, akhirnya imannya kandas. Saya banyak melayani orang-orang seperti itu. Tapi sebenarnya ada obat yang luar biasa dalam firman Tuhan. Kalau ada persoalan, ada pencobaan, masalah, baik sakitnya dan lain-lain. Pertama apa? Kita kembali ke 1 Tesalonika 5 ya. 1 Tesalonika 5 di sana ayat 16 sampai 22 ya. Boleh saudara bacakan. Tuhan akan supaya kita bersukacita senantiasa. Itu pertama. Kedua, tetaplah berdoa. Bagaimana mau berdoa kalau tidak bersukacita? Bagaimana doa kita mau dijawab Tuhan kalau kita sedih? Memikirkan nasib ini, malang tidak beruntung. Tuhan mau supaya kita bersukacita. Jadi saudara-saudara yang ada di Zoom ini, saya tidak lebih dari saudara. Tapi kita saling mendorong, saling mengajak. Siapa yang sedih di sini? Siapa yang ada masalah berat di sini atau masalah pelik? Siapa yang ada kesulitan? Bersama-sama yakin akan firman Tuhan ini. Dan undang Roh Kudus. Dia pemberi sukacita. Dia pemberi damai sejahtera. Kekuatan dan kemenangan. Ayo bersukacita, yang sakit bersukacita, yang dalam apapun pergumulan-pergumulannya bersukacita. Ketika kita bersukacita, maka kita bisa berdoa. Kan bersukacita senantiasa. Kedua, tetaplah berdoa. Bukan setelah Tuhan jawab doa kita tidak berdoa lagi. Tuhan mau selalu berdoa. Berdoa itu ngobrol dengan Tuhan, berterima kasih, puji Tuhan, haleluya. Ya banyak ungkapan-ungkapan kita pribadi lepas pribadi kepada Tuhan kita. Sebab dia adalah Bapa kita yang senang kita puji, senang kita sembah, senang kita tinggikan, senang kita agungkan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak menjamin kita untuk tidak bersukacita. Roh Kudus juga tidak suka apabila kita khawatir, kita takut, kita bimbang, kita cemas, kecewa, putus asa. Roh Kudus tidak ada kamus untuk itu. Roh Kudus mau supaya kita bersukacita dan tetap berdoa. Ayo, orang-orang yang ada di Grace Ministry Zoom adalah pendoa-pendoa yang handal di akhir zaman. Yang mendoakan gereja Tuhan bersatu. Gereja Tuhan tidak terkotak-kotak. Gereja Tuhan tidak di bawah kepentingan lain. Atau kasih saya, tapi milik Tuhan. Maka dunia ini, sebab Roh Kudus akan menggemparkan dunia ini. Apa pentingnya, saudaraku, kita masih di Tesalonika. Di saat kita bisa bersukacita, kita terus berdoa. Ketiga, bersyukur. Bersyukur itu samanya tidak komplain Tuhan, ya, tidak komplain Tuhan. Enjoy aja. Sakit bersyukur, susah bersyukur,
menderita bersyukur bersama Kristus, bersyukur. Ada yang begitu saudaraku? Saya percaya kita sudah mahir banyak belajar firman Tuhan. Apalagi mendengar suara Tuhan ya begitu rupa. Saya tadi ngobrol dengan Tuhan dan saya berkata begini, tapi ini bukan makan puji ya. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa ini Grace Ministry. Saya bilang begitu. Di hati saya menjawab, apa ya Tuhan? Seluruh dunia mungkin hanya ini pelayanan bagi roh. Saya pun senang karena saya dididik oleh gembala saya yang sederhana, rendah hati, yang bergembiranya luar biasa. Tuhan, banyak masalah, banyak tantangan, tapi sepertinya no problem karena ada Roh Kudus, banyak berdoa, berpuasa, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau memuji Tuhan bukan cuma asal-asal, tapi girang sampai ada yang menari, lompat-lompat. Memang heboh saudara-saudaraku. Lewat Roh Kudus orang bilang apa nggak peduli, yang ku melangkah, ku berjalan penuh sukacita, ku hadapi dengan kuasa Roh Kudus di penuh sukacita. Sehingga sepertinya tidak bisa tertukar tambah dengan kekayaan duniawi. Percayalah, Roh Kudus luar biasa. Tidak bisa tukar tambah dengan hal-hal duniawi. Kita boleh kaya ya, Tuhan titip banyak simpanan uang di bank, ataupun ada usaha yang mencuat diberkati Tuhan. Boleh-boleh saja. Dan karir saudara meningkat. Pokoknya mewah semua. Ya, tidak ada kesulitan. Tapi ingat, itu hanya sebatas yang fana. Titipan Tuhan. Hal rohani lebih kita kejar, kejar, kejar. Dan itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Tapi kita saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga Tuhan berikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Sebabnya, tetaplah kita mengucap syukur. Jadi bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Keempat, jangan padamkan roh. Haleluya. Banyak orang cuma ngeroh kalau di gereja, ya. Di luar gereja, ya, nggak lagi mengenal Tuhan. Malah orang bilang, kenapa dia begitu? Hamba Tuhan atau jemaat, kenapa dia begitu? Tapi saya yakin kita tidak demikian. Puji Tuhan. Karena kita sudah mengenal Tuhan secara benar. Secara benar ini hebat. Kalau tidak secara benar, berarti masih ada kepalsuan, masih ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu belum secara benar. Jadi saya juga belajar komit dengan apa yang saya bisa khotbahkan, supaya sebelum saya sampaikan kepada yang lain, saya sudah praktekkan duluan. Tidak lebih dari yang lain, tapi menyatakan mau menghormati Tuhan, menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, tidak setengah hati ya. Ketika kita bisa tidak memadamkan roh, rasakan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Sekalipun ada banyak masalah ya. Masalah tidak pernah tidak ada. Namanya manusia masih hidup, tetap ada masalah. Namun masalah itu sudah kita taklukkan di bawah telapak kaki kita. Karena ada 3 macam roh yang bekerja di dunia ini. Roh Kudus adalah roh yang sangat baik sekali. Roh kita manusia juga baik. Tapi ada roh yang sangat jahat. Roh setan. Malah di Efesus pasal 6 dikatakan dia pemerintah-pemerintah, penguasa udara, penghulu dunia gelap, roh-roh jahat. Sebabnya kita harus kelengkapan senjata Allah. Kelengkapan bukan hanya sebagian.
Bukan ada yang kita sisakan, tapi angkat semua ini. Ayat 10 mulai Efesus pasal 6. Angkat. Baru kita dibilang Tuhan mengenal dia secara benar. Dengan kita tidak memadamkan roh, saudaraku, itu sebabnya Roh Kudus tidak pernah jauh dari kita. Ibu Ong Ling Ling dipakai Tuhan roh, karena dia tidak memadamkan roh dan dia mengobarkan api. Saya setuju sekali. Setelah saya ketemu Grace Ministry Zoom, saya ikut biarpun saya sibuk juga dalam pelayanan, saya bisa atur waktunya. Terkadang saya terlambat, terkadang saya juga masuk cepat, cabut lagi. Kadang juga sementara ikut, ada yang datang, ada juga yang telepon minta berdoa. Saya punya ponsel, saya hanya pakai untuk Tuhan, enggak macam-macam. Kadang kala juga karena sudah harus pakai kacamata, jadi kita kadang pakai gadget untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati saya bahwa gadget ini adalah dari Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi nggak macam-macam. Kita juga semua begitu, amin. Ketika kita komitmen dengan Roh Kudus, kenapa saya bilang komitmen dengan Roh Kudus? Sebab zaman Allah Bapa 4.000 tahun yang lalu. Kita belum lahir waktu itu ya, belum hidup waktu itu. Zaman Allah Anak juga belum. Nanti kita di zaman pekerjaan Roh Kudus yang paling akhir di akhir zaman. Ini berbahagia, kita dapat double porsi, belajar perjanjian lama, belajar perjanjian baru. Wah, Roh Kudus menyingkapkan seluruh isi Alkitab. Tidak ada kurangnya. Oh, dia buat kita ada kekayaan Abraham, kekayaan Ishak, kekayaan Yakub. Karena itu saya mengajak semua yang ada di Grace Ministry Zoom, jangan hanya ingin dengar pesan-pesan Tuhan. Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begitu. Tapi engkau juga terus meraih kekuatan untuk mengekspresikan semua yang Tuhan wahyukan. Tuhan berikan. Sebab ada karunia perkataan hikmat, marifat, atau pengetahuan, membedakan roh. Karena kita tidak memadamkan roh. Bahkan berikutnya kita tidak mau dengan yang jahat. Menjauh jahat. Malah kita ambil yang baik, yang tidak baik jangan. Itu di Tesalonika tadi. Kita ke Filipi tadi, di saat kita menerima kuasa kebangkitan dan penderitaannya, jangan lupa bersekutu dengan Tuhan. Karena persekutuan kita harus merasakan penderitaan Yesus. Ada orang cuma cari senang, kalau susah dia lari dari Tuhan. Kalau senang baru dia ikutin, apalagi sekarang biar tidak melayani dapat berkatnya. Tapi kita tidak demikian. Amin. Mari kita topang pelayanan Grace Ministry Zoom ini untuk lebih maju lagi dan bisa menjadi terkenal di mancanegara. Saya terlalu yakin. Saya berdoa supaya pekerjaan Roh Kudus ini akan tersohor di seluruh permukaan bumi ini. Karena kita bukan orang yang egois, tapi orang yang hidup, orang mengenal Tuhan secara pribadi. Saya mendoakan semua orang supaya selamat. Terserah mereka mau cari Tuhan atau tidak, yang penting kita doakan. Dan kan di dunia ini, Efesus 4 Filipi atau Efesus ya, Efesus pasal 4 ayat 11, ada 5 jawatan Kristus ya, yang Tuhan sudah pakai mengenal dia, sehingga ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada penginjil, ada gembala, ada juga pengajar. Itu harus digalakkan, dan saya rasa di Grace Ministry Zoom ini sudah ada 5 jawatan Kristus. Saudara percaya itu? Saya yakin. Dan ini tidak dibawa terkotak-kotak, tapi ini akan dibawa untuk mempersatukan segala sesuatu. Karena sekalipun kita banyak anggota, tetapi kita satu tubuh dalam Kristus.
Beginilah caranya tatkala kita mengenal Dia secara benar, dengan kuasa kebangkitannya, dengan persekutuan dalam penderitaannya pun. Bukan hanya sekedar sedemikian rupa, tapi di ayat berikut atau kalimat berikut, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Aduh, kalau bilang begitu, orang bilang begini, kan ini masih di dunia, kan saya masih manusia, Apa ini? kok kenapa saya mesti mati? Artinya mati atas segala dosa. Lewat kematian Yesus, kita dikubur bersama Dia. Nah, ini luas. Ada kaitannya dengan baptisan air ya. Tuhan mau juga kita mau mati, artinya mati secara dosa, jangan tinggal dalam hidup kita. Setelah kita masuk ke dalam air, kita dikuburkan. Setelah keluar dari air, kita keluar menerima suatu hidup yang baru bersama Tuhan. Jadi baptisan Kisah Rasul adalah baptisan pertobatan dulu, baru dibaptis. Ada orang ikut-ikutan, dengar, oh baptis, ikut Yesus, dibaptis, kemudian keluar. Tapi setelah selesai dibaptis, dia kembali lagi pada hidup lama seperti ayat firman Tuhan di Petrus menyinggung tentang babi. Ya, udah dibersihin, dia mandi, dibecek, sudah dibersihin, dia pergi lagi berkubang dalam kubangan. Oh, itu namanya nggak mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, sifatnya masih begitu. Kita tidak demikian lagi, memang sudah optimis, radikal, mencintai Tuhan selama-lamanya. Mengikut Yesus keputusanku. Salib di muka, dunia di belakang. Amin. Setelah kita menikmati kematian secara dosa tidak berkuasa lagi atas kita, maka kita akan terus merasakan Yesus mati untuk kita. Kita mati demi keinginan daging kita. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita juga bangkit dari suatu kematian untuk kita bisa hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan, yaitu kehidupan roh. Sebabnya kita sekarang ini menghidupi kehidupan roh, bukan lagi kehidupan daging. Kita baru merayakan. Dan saya percaya semua kita enjoy, bahagia sekali, happy, merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan banyak orang masih pikir-pikir, oh pekerjaan Roh Kudus 1 tahun 1 kali aja diraih. Nanti kalau sudah Yesus ke surga, ya, kemudian 10 hari kemudian, doa terus, minta Roh Kudus dicurahkan. Tidak salah berdoa tiap hari. Tidak salah juga berdoa setiap saat. Tidak salah. Kok sistemnya hanya begitu ya, Tuhan mau jawab bagaimana doa seperti itu. Ya, kita bukan menghina ya, tapi kalau sudah mengenal Tuhan, buka hati aja. Setiap saat Roh Kudus ada. Tetap bersuka cita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur. Waduh, indah. Lengkaplah. Janji Tuhan akan terjadi. Demikian caranya, saudara yang diberkati Tuhan. Saya pikir-pikir khotbah seperti ini pasti saudara-saudara bahagia. Karena kita tidak saling berdekatan, ini di luar daerah. Berbeda tempat, mungkin juga ada dari luar negeri ikut ya. Tapi kok bisa ketemu? Kerjaan siapa ini? Kan bukan pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin bagiku. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus, ketika kita banyak berdoa, Tuhan pertemukan. Tuhan pertemukan, Tuhan pertemukan, dan Tuhan persatukan. Dia ikat dan terhubung kekal selama-lamanya. Sedangkan 2 orang saja bersatu, gunung bisa pindah ke laut.
Apatah lagi sudah ratusan, hampir 200 orang bersehati sepakat. Apa saja yang kita doakan dengan penuh keyakinan, maka Tuhan pasti bukan tidak menjawab. Bukan hanya mendengar, tapi Tuhan menjawab. Justru itu, saudara-saudara, percayalah dengan kita melihat Filipi 3 ayat 10, saudara tidak akan lagi bimbang masalah apapun, pokok doa apapun, tidak usah bimbang. Kita dengan Tuhan pribadi. Kita libatkan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Yudas cuma satu pasal di ayat 20 berkata, akan tetapi dirikan dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Itu saya ambil di ejaan lama atau cetakan lama, ya. Dirikan dirimu. Kalau di terjemahan baru ini, bangunlah dirimu. Bangun, orang pengertian, oh dia lagi tidur terus dia bangun. Tapi kalau di cetakan lama, dirikan dirimu. Jadi diri saya, diri saudara, bangun. Dirikan seperti bangunan, berdiri di atas dasar iman yang paling suci. Mengenal Yesus secara pribadi dengan benar. Iman yang paling suci tidak dari dunia ini, tapi Yesus pemberi iman yang menyucikan kita, sehingga kita menyatu dengan kesucian Yesus. Dia dasar iman kita yang paling suci. Bapak-bapak dokter atau ibu-ibu dokter di sini, mereka luar biasa, diberi Tuhan talenta sebagai medis. Apatah lagi mereka punya dasar Yesus, dan saya lihat kegigihan mereka, beberapa dokter di sini, sekalipun saya belum berapa akrab ya. Namun dalam roh kita sudah akrab sih. Dan saya memang untuk hari-hari kurang saya berbicara, tapi kalau disuruh menyampaikan firman, apalagi Roh Kudus bilang harus, saya enggak tanggung-tanggung. Terkadang orang juga enggak suka saya khotbah karena memang banyak mengikis, banyak menebas. Tapi saya bilang pedang bermata dua, yang untuk saya dan untuk semua. Saudaraku, dasar iman yang paling suci yang kita punya fondasi Yesus, dia batu karang yang teguh. Saudara tahu, Matius berkata sebuah rumah apabila didirikan di atas batu, Matius 5, pun banjir menerpa. Ada goncangan, tapi tidak tergoncangkan. Tapi kalau dia didirikan di atas pasir, tidak berdasarkan iman Yesus, cuma dengan otak-otakan, cuma dengan kekayaan materi, cuma dengan keinginan-keinginan kita, kehebatan manusia kita, satu kali waktu pun, satu kali sesaat, banjir datang menerpa, dia akan roboh. Banyak saya melihat begitu. Ada orang tanpa alasan dan sebab bikin cara-cara dunia, cara-cara kehebatan manusia, mendirikan gereja, mendirikan sekolah Alkitab, karena dasarnya bukan kebenaran, bukan Yesus Kristus, tetap ambruk. Tapi biarpun digoncang, gancing oleh angin tofan, oleh badai, oleh banjir sekalipun, kalau dasarnya Yesus, itu tetap utuh bertahan hingga Yesus datang kembali. Dan bumi ini akan diubah oleh Tuhan menjadi bukan bumi yang lama, tapi bumi yang baru. Namun sebelum Tuhan mengubah bumi ini menjadi bumi yang baru, perkara-perkara duniawi harus ditiadakan. Itulah Tuhan pakai hamba Tuhan. Tuhan pakai Grace Ministry Zoom untuk tegas dan prinsip mewujud nyatakan kehendak Bapa Surgawi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa bercela ini. Ketika kita mapan dan boleh bertambah-tambah mengasihi Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya atau segenap hati kita, maka kita melancarkan pekerjaan Roh Kudus itu dengan tidak tanggung-tanggung.
Saudara mau berdoa dalam bahasa roh? Percaya, kalau kita sudah penuh Roh Kudus, kita tidak lagi berdoa dengan bahasa mental atau logika kita. Aduh, terlalu banyak kita menyebutnya, enggak terpikirkan kita menyebutnya. Tapi kalau dengan bahasa roh, saudara-saudaraku, lancar. Dan itu memang ada ayat-ayatnya. Orang yang bahasa roh itu adalah karunia Allah membuat dia bisa berdoa dalam bahasa roh. Dan ada bahasa roh senolali, ada juga bahasa roh glosolali. Glosolali itu ada di Kisah Rasul 2 ayat 4. Ya. Di saat Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, maka orang-orang berbahasa roh ada dengan berbagai bahasa. Kalau kita lihat ayat-ayatnya, ada bahasa Sanskerta, ada bahasa, banyak bahasa di situ, tapi tidak usah dibaca terlalu panjang ya. Itu bahasa senolali. Tapi kalau di 1 Korintus pasal 14 2, itu bahasa roh glosolali yang jadikan iman kita kuat dan mengingatkan kita untuk tidak jatuh dalam dosa, sehingga bahasa roh glosolali ini kita pakai untuk mendoakan seluruh dunia, mendoakan pemerintah, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, negara-negara, semua komponen bangsa dan kerajaan, negara, mendoakan 5 jawatan Kristus, mendoakan seluruh masyarakat dunia yang 7M, kurang lebih banyaknya, supaya selamat. Saya yakin orang yang antipati dengan Yesus Kristus, lewat doa orang benar, tidak ada lutut yang akan tidak bertekuk lutut menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan doa orang benar, tidak ada satu lidah yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Yakini itu, karena kita mau mengenal Yesus Kristus secara benar, baik secara pribadi dan kebersamaan. Sekarang kita akan kaji kerohanian kita. Kita tipe Kristen di mana? Saya tidak usah baca ayat-ayatnya, cuma sedikit kesaksian. Kita sudah belajar dari hal perjanjian lama kan, mengenai bangsa Israel yang dijajah di Mesir, ya. Kemudian Tuhan pakai Nabi Musa mengeluarkan mereka sehingga mereka menjalani jalan yang begitu lama, 40 tahun di padang belantara. Untuk itu mereka dipersiapkan supaya masuk ke tanah Kanaan. Tapi ternyata banyak yang gagal. Yang masuk Kanaan hanya yang muda-muda yang lahir di tengah jalan, yang dikepalai oleh Yosua bin Yefuna dan Joshua dan Kaleb. Saudaraku, perhatikan ini. Saya ingin saudara simpan baik-baik di hati dan jangan lupa. Tidakkah kita tahu Mesir melambangkan dunia ini? Firaun melambangkan iblis, setan. Ya. Di mana Israel sudah dijajah sekian lama di Mesir, mereka terbuai dengan Mesir. Sudah di padang belantara pun mereka ingin balik lagi ke Mesir. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak puas dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan untuk mencapai Kanaan, mana bisa kalau begitu? Nah, sekarang kita kaji tentang iman kita. Kita Kristen di mana, saudaraku? Kristen di mana kita ini? Ayo, saudara-saudara yang ada di Grace Ministry Zoom. Perhatikan. Israel, kita Kristen. Saudara tahu, Israel di Mesir sama juga dengan Kristen di Mesir. Israel di padang belantara sama dengan Kristen di padang belantara. Israel di tanah Kanaan sama dengan Kristen di tanah Kanaan. Saya tanya, kita Israel rohani. Kita Israel rohani di mana sekarang? Apakah kita masih ada di Mesir, keinginan daging, keinginan mata, dan duniawi yang dijajah oleh setan? Nah,
Bisa kita rasakan kalau masih begitu, sama halnya dia ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, tapi belum seperti yang Tuhan mau. Karena dia masih mondar-mandir di dalam keinginan duniawi. Masih ada roh-roh lain yang menguasainya sehingga mereka jatuh bangun di dalam dosa. Mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah nasib Israel yang ada di padang belantara. Itulah nasib Kristen yang ada di dunia ini yang tidak mengandalkan Tuhan dan tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Tapi saudara-saudaraku, saya percaya Tuhan belum datang ini, dia masih menunda kedatangannya. Proses kita, apakah kita mau maju untuk mencari sasaran yang pasti itu surga, kekekalan, atau kita masih muter di padang belantara lagi. Saya yakin orang Kristen yang ada di dunia ini, sekalipun dia masih kelas Mesir, dia ada Roh Kudus. Ada, tapi belum penuh. Kalau di padang belantara memang udah berbahasa roh, sudah berbahasa roh, tetapi belum kelanjutannya. Berbahasa roh sih berbahasa roh, tapi dia masih ya belum terkikis hal-hal duniawinya. Sangat disayangkan kalau ada pendeta juga masih begitu. Sayangkan, tapi saya yakin di Grace Ministry Zoom tidak ada. Kita orang baik-baik, mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Kristen di padang belantara, Roh Kudus, tapi belum ada nilai tambah. Tapi Kristen yang ada di Kanaan, Kanaan sama dengan sekarang kita menikmati pribadi Yesus. Dia menikmati pribadi Yesus. Itu Kanaan yang dalam dirinya hati rohani. Ini hikmat Tuhan. Saudaraku, dianya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ajak kita semua yang ada di dalam Zoom ini, mari dipimpin Roh Kudus. Saya juga mau terus dipimpin Roh Kudus. Sebabnya saya ngajak saudara. Ketika saya ngajak saudara, Tuhan senang. Kalau saya pakai sendiri, Tuhan tidak suka dengan saya. Sebabnya untuk kita bisa menikmati Kristen di Kanaan, belum surga ini, tapi tatkala kita menikmati Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, jadi gampang, saudaraku. Ada Roh Kudus, nilainya sama dengan Israel di Mesir. Masih senang duniawi. Ya, belum mau bertobat. Masih serakah, masih suka mamon. Ya pokoknya banyak sehingga mereka kalau ditegur Tuhan mereka pindah gereja, pindah. Mereka menyalahkan orang-orang dipakai Tuhan. Wih, banyak sekali. Kesihan. Saya tinggal orang tua saya bilang sapu dada, senang-senang aja. Mau lihat mereka yang negatif, kita bersyukur aja. Jadi tidak terpengaruh dengan roh duniawi. Yang penting kita jaga benteng. Ada benteng api yang melindungi. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau mau meningkat, jangan cuma sebatas Kristen, Roh Kudus. Kalau mau lebih jauh, lebih meningkat. Karena bukan turun tapi naik ya. Bukan turun tapi naik. Jangan cuma sebatas Kristen padang belantara. Tidak menikmati Tuhan, makanya mereka tidak mau nubuat, tidak mau penglihatan, tidak mau disucikan, tidak mau dikuduskan, tidak mau dengan penemplakan dosa. Itu padang belantara itu. Mana tembus Kanaan? Tidak. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna, mereka gigih melewati segala tantangan dan cobaan. Dan mereka bawa orang yang mau masuk tanah Kanaan. Ayo, mari kita nikmati pribadi Yesus. Jadi kita melewati ada Roh Kudus, melewati penuh Roh Kudus berbahasa roh, melewatinya dan kita pada pribadi Yesus.
Sehingga kita penuh dengan nubuat, penglihatan, penyucian. Bukan hanya untuk enak-enak, tetapi benar-benar kita dibros supaya kita tahu, oh, jadi anak Tuhan mesti buka mata. Lihat apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Saya bukan antipati dengan saudara yang selalu didoain. Itu harus. Tapi mari, jangan cuma suka didoain, tapi dari pribadi bangkit dan beriman kepada Tuhan. Seperti hamba-hamba Tuhan yang sedang Tuhan pakai di Zoom ini. Dan saya lihat ada bapak-bapak yang sudah memang mapan dipakai Tuhan. Apalagi para kohos-kohos ini, mereka pejuang yang luar biasa. Saya ingin jadi pendoa yang handal, bukan puji diri, tapi demi pekerjaan Tuhan. Dan kalau ada berkat, kita harus bagi-bagi. Saya percaya, karena saya juga pelayan bukan seperti yang lain ya, ada wira swastanya atau kontekstualnya. Saya memang full time dan biasa perintisan. Nah, perintisan tapi pada jadi ya, kalau perintisan itu enggak pernah ada proposal, enggak pernah ada kartu kawan, dan juga enggak gini. Cuma minta Tuhan kita kaya. Jadi setelah sudah jadi, ya ada juga yang memang suka tidak usah cerita kejelekan, tapi itu yang saya alami. Tapi saya bilang, Tuhan, pekerjaanmu kudus dan saya tidak lebih dari mereka. Cuma kalau waktu susah mereka balik belakang, setelah sudah ada pelayanan mereka tutup mata nyampe dan tinggal lewat-lewat, nggak tahu lagi kesetia kawanan. Saya cuma bersyukur dan saya bilang, Tuhan, itulah manusia. Tapi kalau kita lihat itu, kita nggak bisa meningkat, kita tidak bisa maju. Lebih baik kita lihat Tuhan dan kita menjadi pendoa, mengampuni, mengasihi, memberkati. Sebab semua yang Tuhan kasih titipan Tuhan. Titipan Tuhan. Dan kalau kita bersama Tuhan, padang belantara bisa menjadi tanah yang subur. Saya yakin itu. Di semua pokok-pokok doa saudara, mari andalkan Tuhan 100%. Dia juga berjanji 100%, bukan setengah-setengah. Tapi terkadang bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Kalau kita manusia tidak sabar, maunya cepat-cepat Tuhan jawab. Padahal Tuhan masih mau kita menang, proses dulu. Tadi bagi saudara yang sudah berdoa belum dijawab Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap meyakini bahwa setiap doa yang kita panjatkan adalah Tuhan pasti jawab. Asal kita berkenan pada Tuhan. Jangan buat dosa lagi ya. Jangan buat dosa lagi. Apa sebab saya berkata demikian? Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, setelah kita percaya Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, layak kita penuh dengan penyangkalan diri. Kita sudah tahu ayat-ayatnya ya, di Matius 16 ayat 24 ya. Kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Banyak orang cuma suka senang, dia tidak mau pikul salib. Dia mengeluh dan tidak mau bersyukur, selalu merengut dan bermuram durja. Dengan demikian Tuhan tidak suka. Ketika kita mengucap syukur, kita percaya Tuhan baik dan teramat baik, maka terjadilah mujizat-mujizat. Saya senang mengangkat terus ini 1 Korintus 12 sampai 14 ya. Kalau 1 Korintus 12 tentang karunia roh, 1 Korintus 13 tentang ketundukan kepada pemimpin, baik pemimpin di dunia dan amat terlebih Tuhan Yesus sebagai Raja surga dan Raja seluruh bumi. Dan 1 Korintus 14 ada liturgi Alkitabiah dan peraturan-peraturan yang begitu luar biasa yang memang harus kita teladani. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau tanya, apa saya masih ada jam atau sudah sekian? Saya juga belum tahu waktunya dalam menyampaikan firman berapa jam atau berapa menit. Ada yang boleh kasih jawaban? Masih ada waktu? Masih Bu Pendeta, Oh, masih. Beberapa menit lagi. sesuai Roh Kudus mengalir aja Bu. Oke, oke. Karena pesan Ibu Ong Ling Ling, beliau ada pelayanan. Ternyata
beliau wakilkan ke saya dan beliau akan cepat-cepat juga menyusul. Berarti saya mesti tunggu Ibu Ong Lingding. Iya toh? Oke. Kita lanjut sedikit. Kalau tadi kita melihat Filipi 3 tentang kita menghendaki. Kalau Paulus bisa seperti ini, kita juga pasti bisa ya. Menghendaki supaya kita percaya tentang kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya inilah yang membuat kita tidak merasa rugi ikut pelayanan-pelayanan, baik di gereja maupun di persekutuan-persekutuan, undangan-undangan, amat lebih di Grace Ministry Zoom. Kita ikut, bukan ikut-ikutan, tapi ambil andil, doakan yang Tuhan percayakan untuk mengelola Grace Ministry Zoom ini. Doakan. Dan yang penuh beban doa jangan lemah. Kuatkan hati dan teguhkan iman. Ya kan? Sudah pernah baca di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hati. Mana Tuhan mau jawab doa kalau kita tidak kuat hati dan teguhkan iman. Tuhan mau orang biar lemah kuat, biar lemah lawan. Maka mujizat Tuhan akan mengalir dengan sungai yang tidak bisa dibendung. Mencari tempat di mana dia bisa alir. Kenapa? Karena sungai itu dari atas gunung, dari tempat yang maha tinggi, dari Tuhan. Dia mengalir, dia mencari hati. Orang yang rendah hati segera menerima aliran. Dan aliran itu akan mengoreksi semua organ-organ tubuh dari ujung rambut sampai telapak kaki maupun hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kita ini dikoreksi langsung oleh Tuhan. Dia netralisir dengan baik, membuat supaya semua organ-organ tubuh ini disucikan, dikuduskan, dan menjadi benar menurut dia. Sehingga kita benar-benar menjadi pemuji dan penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Untuk itu kita tidak malu-malu dipakai Tuhan. Bernubuat. Anak-anak muda juga bisa bernubuat. Teruna-teruna bisa penglihatan. Itu boleh dibaca. Boleh dibaca. Banyak orang cuma suka yang lain saja dipakai Tuhan. Kok ini jadi bengong. Nggak bisa ambil andil dalam meraih pemakaian Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi Kristen yang bengong. Tapi Kristen yang arif, Kristen yang bijaksana. Oh, indah kalau kita dipakai Tuhan, saudaraku. Kita bukan kanak-kanak rohani, tapi kita akan menjadi orang yang dewasa rohani. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 17-18. Jangan kita lewati ayat ini. Ini sama dengan Yoel 2 ayat 28-29. Jadi dari zaman perjanjian lama, Tuhan sudah berfirman untuk di akhir zaman ini. Termasuk kita yang ada sekarang ini. Jadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku. Jadi roh kudus sudah dicurahkan. Tidak usah kejar, buka hati saja. Ke atas semua manusia. Ya, bukan cuma ibu-ibu beberapa orang. Bukan cuma bapak. Bukan cuma si A, si B. Tetapi semua manusia. Kalau zaman perjanjian lama, Roh Kudus masih melawat. Datang pergi kepada yang khusus. Tetapi setelah Yesus mati, kemudian dia bangkit, oleh roh dia bangkit, dan naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Sejak itulah dahsyatnya Roh Kudus bekerja. Dan inilah firman Tuhan.
yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan akan terjadi. Bahwa Roh Kudus yang Tuhan serahkan ke atas semua manusia, maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Salah atau benar? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda yang ikut maupun di gereja masing-masing akan bernubuat. Sayang kalau hamba Tuhan tidak melibatkan ini. Jadi anak-anak muda jadi bagaimana? Akhirnya mereka lari mencari tempat-tempat yang menjadi kesukaan mereka, terbabit dengan hal-hal duniawi. Jangan jadi Kristen yang bisa. Semua bisa bernubuat. Dan kalau Tuhan sudah kasih, jangan kita bendung. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan dan orang-orang yang tua mendapat mimpi. Semua ada makna rohani. Buka mata melek, mata rohani melihat penglihatan. Ya, saya banyak teman-teman alumni siapin satu alma mater saya dengan Ibu Dorcas juga, dengan Ibu Herawati Teng, dengan di Surabaya ada Pak John Bega, ada Ibu Inwa, itu kami satu alma mater. Satu angkatan, tapi waktu tingkat 2 beda. Tingkat 1 sama, ada juga yang sudah duluan, terus ketemunya tingkat 2. Mari, saya mengajak, kita jangan cuma ingin dinubuatin, ya. Tapi kita juga mau menubuatin orang lain, isi mengisi. Jadi sama-sama kita menerima curahan kuasa yang sudah Tuhan curahkan pada waktu Yesus. 10 hari ada di surga. Memang enak dengar suara Tuhan. Dengar nubuat penglihatan enak. Siapa bilang enggak? Saya senang. Ada nubuat-nubuat dari Tuhan melalui Ibu Ongling. Pasti saudara juga begitu. Saya juga kalau diminta adat saya, tapi saya enggak seperti Ibu Ongling, ya. Dipakai Tuhan berani amat. Saya masih, aduh, memang soalnya sekeliling saya sih kurang menopang, cuma saya tetap di pengelolaan memang enggak pernah saya padamkan roh. Sejak sebelum menjadi hamba Tuhan, saya belajar pada pendeta saya yang pengajaran roh luar biasa. Dari GPDI, tapi GPDI cetakan di awal-awalnya. Jadi itu mereka transfer ke jemaat-jemaat di sekolah minggu waktu itu. Saudaraku, dan saya masuk siapin, sudah memang Tuhan beri karunia roh. Jadi saya di sana cuman supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan. Artinya kalau kita nggak keluar, pasti banyak pengaruh. Di saat orang mengkhawatirkan saya di luar daerah, saya buktikan. Saya karena Tuhan. Jadi saya bisa diproteksi Tuhan. Tuhan bentengi dan jauh dari aral apapun. Setelah melayani semua perintisan, bukan pelayanan-pelayanan sudah jadi kita ambil perintisan. Dan perintisan jadi ada yang saya tidak belum serahkan, mereka udah ambil ya silakan aja. Tapi ada yang sudah rusak saya tangani lagi seperti yang sekarang ini. Puji Tuhan. Memang begitu pemakaian Tuhan dalam hidup saya. Dengan iman, pelayanan iman. Ketika kita mengundang Roh Kudus dan Roh Kudus tidak bakal tidak bekerja di hati kita. Dan Roh Kudus yang dari Allah Bapa kita akan membuat anak-anak muda, laki-laki maupun perempuan bisa bernubuat. Teruna terus bisa berpenglihatan. Apa artinya itu? Biarpun rohani kita masih muda ya, ada yang sudah tua tapi baru dia meraih itu bisa pakai. Apalagi yang masih umur-umur muda, kalau memang bisa ditata baik, anak-anak kita
Tidak mereka bisa berbuat. Jangan kita lupakan ini ajaran. Memang ini firman Tuhan. Dan kalau kita tidak tegaskan, orang-orang kan sambil lalu lupa. Mimpi, saudaraku. Ada mimpi dari Tuhan. Saya banyak jadi hamba Tuhan ini karena banyak mimpi dari Tuhan. Ya, ada banyak mimpi sih untuk pribadi saya. Jadi kalau ada tantangan-tantangan, saya ingat itu suara-suara Tuhan, mimpi, penglihatan maupun pewahyuan dan lain-lain. Juga ayat-ayat firman yang sudah saya remakan. Jadi tetap ada kekuatan baru. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Banyak orang dia pimpin penyembahan, dia berkhotbah, tapi dia tidak tahu bernubuat. Dia bilang kalau khotbah itu nubuat, lain. Khotbah kan ini dari Alkitab. Kita sampaikan firman, dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, kita ngobrol dengan Tuhan. Tahu-tahu ada ilham roh, kita sampaikan. Enggak sulit sebenarnya. Saya percaya. Kami di sini kalau memuji Tuhan, ada worship leader, saya cover dari sejak lama ya. Dia suka membuat juga, dia suka penglihatan. Di saat saya lihat ada kesesakan dalam rumah tangga, saya tahu. Dan kalau saya lihat tidak bergairah, Tuhan pakai saya untuk spirit dia. Sehingga di saat-saat kami memuji Tuhan, ada selip suara Tuhan. Tuhan katakan Tuhan hadir, ada yang penuh masalah, pikirannya tidak terfokus, memberi hati pada Tuhan, masih ingat pekerjaan rutin, ibadah terpaksa, daripada nggak dilihat pendeta. Akhirnya Tuhan singkapkan. Jadi Tuhan bilang, tanggalkan semua dan penuh sukacita. Penuh sukacita. Sukacita itu bukan musik girang. Oh, kalau perlu melompat, menari. Nah, Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan bersyukur. Ini maunya Tuhan. Jadi mari hamba Tuhan ada di Zoom. Ini kalau Ibu Ongling bilang, ada yang Tuhan pakai nubuhat, penglihatan, meraih. Ya, sedangkan orang baru bisa dipakai Tuhan, apa yang sudah lama-lama kan terus nggak dipakai Tuhan, jadi apa? Ayo, majukan planet ini. Oke, saya percaya saudara sudah simak ayat-ayat ini, maka saya tidak akan tambah lagi. Kita akan percaya bahwa Tuhan tidak sudah ada di hati ini. Rasakan saja. Hati-hati. Dia pemulih dalam segala perkara. Serahkan beban-bebanmu kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bilang, mari, Matius 11 ayat 28 ya. Kepadaku hai semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan, ketenangan, dan keringanan. Kapan bisa ringan kalau tidak lega? Kapan bisa tenang kalau tidak lega? Kapan bisa tenang kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus? Nah, setelah kita menyerahkan beban semua pergumulan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan, percaya Tuhan akan handle semuanya itu. Jangan kita serahkan, kita ambil lagi. Tuhan nanti bilang begini, kamu bisa rupanya, kenapa nyerahkan ini padaku? Silakan. Kita serahkan semua pada Tuhan. Dan jangan berani angkat lagi. Full kita serahkan pada Tuhan, tinggal kita bersyukur. Kita tinggal bersukacita. Kita tinggal berdoa dan menanti jawaban Tuhan. Pasti yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hibur, Tuhan berkati. Yang dalam peperangan Tuhan beri kemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Oh, semua pokok-pokok doa. Tuhan pasti jawab. Kalau ada yang putus asa, Tuhan beri harapan-harapan baru. Itu semua terbang. Tidak ada lagi beban yang menindih kita. Tapi kita lega, kita tenang, kita ringan.
Sehingga kita angkat tangan dan kita berseru kepada Dia. Ya Aba, ya Bapa, aku menang. Aku tertolong. Aku diberkati. Aku pasti selamat dan sudah selamat. Itu dengan iman. Sekali lagi, mari kita kenal Tuhan secara pribadi dan sebenarnya. Mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan dalam penderitaannya, dan dari hal kuasa kebangkitannya dalam penderitaannya kita harus siap. Jangan cuma senang. Kalau cuma suka senang, bagaimana kita memenang proses? Tapi saya percaya anggota Grace Ministry Zoom sudah kuat iman. Sudah satu roh dengan Roh Kudus. Sudah satu jiwa dan satu kasih. Ya, kalau ada tantangan-tantangan, ada yang tidak suka dengan Grace Ministry Zoom, memberkati, mengampunilah, dan mendoakanlah. Sehingga kita tetap angkat tangan. Tidak usah turun tangan, angkat tangan. Tuhan pasti turun tangan. Itu maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dahsyat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Amin, puji Tuhan kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas firman-Nya yang luar biasa yang menguatkan kita semua. Ya, Tuhan menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Gembala semakin hari semakin luar biasa. Kuat, sehat selalu dan gagah perkasa selalu. Terima kasih Amin. Ibu Ongling. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama Ibu, Tuhan berkati Ibu juga. Ya. Saya undang Ibu Gembala Feben ini ada. Ibu Gembala Feben ini ada di tempat? Ya. Berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat ya Ibu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, dan kejayaan hanya bagimu Tuhanku. Kau yang layak diagungkan, ditinggikan, dan dipermuliakan. Engkaulah Tuhan di atas segalanya. Kami bangga, kami bahagia menjadi milikmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau yang kami sembah dan kami agungkan. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Mohon kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Segala tindak, tanduk, dan tingkah laku, perkataan, perbuatan, pikiran, sampai pun oh Tuhan apapun yang sedang tersirat dalam pikiran dan hati kami yang tidak sesuai, tidak selaras dengan firman-Mu. Tuhan kuduskan kami, agar kami layak di hadapan Engkau. Oh Tuhan, sehingga Engkau perkenankan kami untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan. Sehingga sampai hari ini kami dipelihara oleh Tuhan. Baik bukan saja secara jasmani, tetapi kehidupan rohani kami terpelihara dengan baik. Tuhan membawa hidup kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang Tuhan sudah bentangkan. Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Grace Lumampau. Tuhan, ajarkan kami mengenal Engkau. Dan haleluya, kuasa kebangkitannya. Bahkan Tuhan kami boleh masuk dalam persekutuan, dalam penderitaan Kristus dengan haleluya, kehidupan kami semakin diproses oleh Tuhan. Kami boleh mati kedagingan kami, mati segala keduniawian kami. Tuhan tolong kami. Walaupun secara manusia kami tidak bisa, tidak mungkin. Tetapi kami percaya karena kami masuk di dalam kuasa kebangkitan-Mu.
sehingga kami boleh bangkit dari kehidupan kami yang lama, sehingga kami boleh menjadi kehidupan yang baru, dimenangkan, diproses oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Rela menyangkal diri dan pikul salib untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih firman-Mu telah mengingatkan kepada kami, agar kami tidak terus-menerus melakukan kebodohan, melakukan hal-hal yang sia-sia. Tetapi kalau kami mengenal Engkau dengan benar dan kuasa kebangkitannya, maka kami relakan semua hidup kami yang lama. Seperti yang Tuhan sampaikan pada Rasul Paulus. Oh Tuhan, semua kehidupan yang dulu. Oh Tuhan, haleluya, dan dia boleh mengenal Tuhan. Maka kehidupan yang lama, bagikan kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Haleluya, haleluya, keberhasilan, ketenaran, itu sampah semua adanya. Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh fokus dengan menjalankan komitmen kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, Kau mau pakai Ibu Grace semakin hari semakin bertambah-tambah pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Membawa hamba-Mu ini penuh dengan hikmat, akal budi. Berkati pelayanan pengembalaan dimanapun Tuhan percayakan. Berkati jemaat yang dilayani, berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, oh Tuhan, untuk hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan percayakan untuk, oh Tuhan, memegang peranan yang begitu penting. Tuhan percayakan pelayanan Grace Ministry ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu mengcover hamba-Mu dengan kuasa otoritas-Mu. Oh Tuhan, turun dari sorga, melingkupi dan memberkati pelayanan hamba-Mu. Dengan kekuatan supranatural Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Tuhan, pakai hamba-Mu Cik Lingling semakin bertambah-tambah hikmat dan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati pelayanan Grace Ministry ini baik onset. Oh Tuhan, pelayanan haleluya Zoom. Tuhan, Engkau tahu, menurut secara manusia tenaga cukup lelah. Tuhan 8 jam duduk dan mendoakan satu persatu hampir 200 jiwa. Tuhan, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati suami, berkati anak-anak, berkati semua menantu, berkati semua cucunya, berkati orang-orang yang ada di sekelilingnya mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya terus berjuang menjadi pendukung yang setia kepada Tuhan. Baik seluruh jemaat Zoom Grace Ministry ini diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu berbagai macam persoalan dan pergumulan yang mereka bawa kepada Tuhan. Maka Tuhan jawaban, Tuhan kepastian, Tuhan penolong, Tuhan pemulih. Tuhan, haleluya, kami percaya Engkau melawat dalam pekerjaan rumah tangga hidup nikahnya. Engkau juga melawat tentang kesehatannya, ekonominya. Tuhan, kami serahkan pergumulan mereka satu persatu. Kami juga doakan semua pengusaha, oh bisnismen. Tuhan berkati, oh Tuhan, mereka yang pekerjaan, haleluya, karirnya, prestasinya, Tuhan berkati sekolahnya, kuliahnya, Tuhan berkati semua tidak terlewatkan dari lawatan Tuhan. Dengan tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Dengan beban pergumulannya Tuhan, Kau yang akan mengangkat mereka. Tuhan, mereka mendapatkan kemenangan yang daripada-Mu. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Grace Ministry ini Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, penggembalaannya. Kami serahkan Tuhan, baik oh Tuhan Bapak Stephen Moses, oh Tuhan Bapak haleluya Wilson Pangkai. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Luther Mandi, Ibu Dorcas, Ibu Grace, Tuhan Ibu Deborah. Tuhan, juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang hamba tidak ingat nama mereka. Tuhan, Engkau menjangkau. Tuhan, semua dokter, oh Tuhan, berikan urapan dan kuasa-Mu. Tuhan, berkati co-host Tuhan. Haleluya, kami serahkan David bersama istri.
Oh Tuhan, haleluya, kami serahkan, oh haleluya, hamba-Mu Julius Tuhan. Mereka boleh sepakat sehati bersama-sama untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam Grace Ministry ini. Dengan perjuangan dan pergumulan mereka, dengan sukacita mereka melayani Engkau, maka ada upah yang Tuhan sediakan buat mereka yang sudah melayani Engkau ya Tuhan. Engkau berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, profesinya, berkati semua pergumulannya, rencana dan cita-citanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Haleluya, Engkau kuduskan kami, layakkan kami untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, menganugerahkan damai sejahtera. Oh Tuhan, kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah malam ini akan dilanjutkan sampai pada selesainya nanti. Tuhan berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan untuk melayani jiwa yang menunggu doa pesan nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan, kami percaya doa yang belum terjawab sampai hari ini ataupun yang sudah terjawab, biarlah membawa kami semakin berharap dan meyakini bahwa mujizat Tuhan masih ada berlaku bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami beribadah tidak main-main, kami beribadah dengan membawa hidup dan hati kami untuk berkenan kepada Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang tidak terduga. Kami mendapatkan lawatan Tuhan yang begitu ajaib, yang di luar nalar pikiran manusia. Apa yang tidak pernah kami lihat dan tidak pernah yang terbesit dalam hati. Tuhan, Engkau sediakan semuanya tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa memegang pelayanan hamba-Mu Cik Lingging dengan kekuatan kuasa-Mu, pelayanan di kota Surabaya dan sekitarnya, pelayanan keluar kota. Tuhan, Engkau sendiri akan menyertai dan memberkati, beracara terus Tuhan, pegang pelayanan Grace Ministry ini. Tuhan, supaya hamba-Mu tetap kuat dan teguh. Kami semua mendukung pekerjaan Tuhan ini dengan tulus Tuhan, dengan kesungguhan hati. Maka kami percaya semua apa yang kami lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan membalas sesuai dengan apa yang kami tabur dan kami perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sisipkan dalam doa untuk saudara-saudara kami yang taat dan setia. Tuhan, dengan haleluya persembahan-persembahan yang mereka berikan untuk pekerjaan Zoom ini, Tuhan, Kau sendiri akan memberkati kembali, membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami menadahkan tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau turun tangan dan memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, menyertai dan memberkati dengan limpahnya, yaitu ketenangan, damai, sejahtera, keselamatan, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kepuasan. Tuhan berikan kepada kita semua hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Gembala Febenini atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Ya. Sama-sama Cik Ling. Tuhan berkati ya. Semangat, sehat selalu. Ya, iya Ibu Gembala, terima kasih. Bapak Ibu, ada yang dipakai Tuhan, yang dipercayakan penglihatan nubuatan. Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Baik, Ya, Ibu Grace. puji Tuhan. Waktu tadi menyembah, ada hati yang begitu bercahaya. Lalu saya diperlihatkan para co-host di saat hati mereka ini bersatu, bukan hanya mereka tapi langsung menyatu di hati saya. Dan Ibu Ong Ling Ling sudah memegang hati bercahaya ini
dan disodorkan kepada semua anggota Zoom. Begitu tadi Ibu Feiban ini berdoa, Tuhan perlihatkan ada api yang memenuhi hidupnya dan mulutnya mengeluarkan asap-asap putih lurus ke atas. Tuhan Feiban ini. Satu lagi, ada kembang yang begitu indah sekali yang sedang diperhadapkan oleh sesosok jubah putih kepada Ibu Ong Ling Ling. Dan ada suara Tuhan berkata, hambaku persiapkan dirimu, karena aku mau menambahkan perbendaharaan perkataanku di hati dan bibir mulut lidahmu untuk para umatku. Persiapkan dirimu dan jangan takut. Di saat mana ada tantangan, libatkan aku, Tuhan Allahmu yang di dalam. Sehingga saya diperlihatkan firman dan Roh Kudus menjadi mata air yang begitu indah di hati Ibu maupun para kita yang ada di Zoom ini. Dan itu harus memancar keluar, bukan pakai sendiri. Dan Ibu Ong Liling sudah membidangi itu, sehingga topangan doa juga berguna untuk kesehatan, kekuatan, dan operasional pelayanan, baik untuk Zoom, untuk gereja, dan keluar. Tuhan selalu berkata, aku menyertai dan memberkatimu. Itu saja, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Grace Lumampau atas pesan Tuhannya. Ya, saya bersyukur sama Tuhan kalau malam hari ini ada pesan-pesan Tuhan yang luar biasa melalui Ibu Gembala Grace Lumampau. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan memakai Ibu semakin luar biasa. Ya. Tuhan memberkati semua, sama-sama Ibu Ong Ling Ling, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi yang lain yang dipercayakan Tuhan? Pesan-pesan Tuhan? Selamat malam Tante. Ya. Tante, saya boleh bersaksi? Boleh, silakan.